Halo kawan pajak, siap action, gas, gas, pol. Selamat datang di Migas TV, Knowledge Management Center KPP Migas. Belajar migas di sini. Pada kesempatan kali ini Migas TV menghadirkan seliter migas seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Bersama saya Ibnu Prastowo, penyuluh KPP Migas. Dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah NIK dan NPWP. Sudah hadir bersama saya seorang penyuluh pajak dari KPP Migas. Beliau adalah penyuluh yang sudah berpengalaman menangani wajib pajak. Beliau adalah Ibu Evi Andayani, koordinator penyuluh pajak dari KPP Migas. Apa kabar Ibu Evi Andayani? Baik, Mas Ibnu. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga sehat-sehat semua, Mas Ibnu dan kawan pajak. Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Bu sudah datang di seliter migas pada kesempatan hari ini. Sama-sama Mas Ibnu. Kita nanti harapkan ya saing Bu Evi terkait dengan isu-isu terkait NIK NPWP pada kesempatan kali ini. Bu Evi, langsung saja nih Bu ya. Monggo silahkan. Kabarnya beberapa waktu yang lalu tahun 2022 kalau nggak salah di acara ulang tahun Direktur Jenderal Pajak tanggal 14 Juli 2022 bersama Menteri Keuangan itu dirilis kalau nggak salah ya, dirilis terkait ketentuan NIK dan NPWP. Benar itu Bu ya? Betul banget Mas Ibnu. Jadi pada tanggal 8 Juli ya tepatnya 2022 itu Bu Menteri mengeluarkan satu regulasi nomor 112 itu tentang NPWP, WPOP, WP Badan dan instansi pemerintah. Dalam PMK ini diatur terhitung sejak 14 Juli tadi yang disebutkan Mas Ibnu tadi. WPOP yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Nah, ini yang baru. Sedangkan bagi WP bukan penduduk, WP badan dan instansi pemerintah itu menggunakan NPWP dengan 16 digit. Sebelumnya 15 digitnya, nah sekarang menggunakan format 16 digit sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini juga berlaku buat warisan yang belum terbagi. Seperti itu Mas Ibnu. Kalau selama ini ya Bu Evi yang saya ketahui mungkin wajib pajak kan sudah terbiasa nih dengan NPWP ya Bu ya. Betul, yang berlaku saat ini lah bahkan mereka mungkin sudah hafal dengan NPWP. Iya. Terus latar belakang dikeluarkan ketentuan ini apa Bu? Jadi ada beberapa hal memang kenapa sih harus melakukan perubahan ini gitu ya. Yang pertama tentunya pemerintah ingin menjaga keadilan dan kepastian hukum sehubungan dengan ketentuan NIK sebagai NPWP tadi bagi WPOP yang penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP yang sudah diubah dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Itu yang pertama, harus adil dan menjamin kepastian hukum. Kemudian yang kedua, memberikan kesetaraan, mewujudkan administrasi yang efektif dan efisien. Jadi supaya nggak banyak kali yang harus dihafal Mas Ibnu. Ada nomor NPWP, NIK, terus nanti ada nomor kartu kredit, nomor bank, itu kan banyak banget. Nah, kita menjaga untuk kesetaraan dan kemudahan administrasi tadi. Kemudian yang ketiga, itu mendukung kebijakan Indonesia Satu Indonesia. Yang selama ini kita kenal dengan Single Identity Number yang terstandarisasi dan terintegrasi. Jadi supaya itu tadi yang saya sebutkan tadi, supaya kita hafalnya satu aja, satu aja untuk data atau identitas semua. Betul. Satu kata yang tadi saya catat Bu Evi, dua kata Bu. Ini keywordnya menarik ketika kita bicara penduduk non penduduk. Itu maksudnya apa Bu Evi? Kalau di PMK 112 itu definisi penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi secara sederhananya orang pribadi ini sudah memiliki NIK lah. Nah, selainnya itu disebut dengan bukan penduduk.
Jadi siapapun WNI maupun WNA yang tinggal di Indonesia mempunyai NIK itu adalah penduduk. Ya. Yang tidak mempunyai selain itu namanya bukan penduduk berarti ya. Ya. Okay. Clear ya Mas? Clear ya. Jadi bisa kita simpulkan mungkin ya, memang ada ketentuan di dua bentuk tadi ya, penduduk dan penduduk. Nah, terkait perubahan NPWP ini Bu Evi, apa namanya, ini dilakukan atau mungkin diterapkan secara otomatis atau memang ada prosedur yang harus dilaksanakan seperti itu? Ada tahapannya Mas. Ada tahapannya seperti ya. itu ya. Jadi perubahan NPWP ini dibedakan antara WP yang belum ber-NPWP dengan yang sudah ber-NPWP. Oh, gitu, ya. Nah, bagi WPOP penduduk yang belum ber-NPWP, aktivasi NIK ini atau pemadanan NIK ini bisa berdasarkan permohonan dari wajib pajak tersebut atau yang sebelum menjadi wajib pajak tersebut. Kemudian sesuai prosedur pendaftaran NPWP biasanya lah. Yeah. Nah, kalau selain ini itu juga bisa dilakukan secara jabatan oleh DJP. Itu yang pertama. Kemudian bagi WPOP penduduk yang sudah terdaftar akan dilakukan, tadi kan belum terdaftar, daftar. Kemudian yang sudah terdaftar itu akan dilakukan pemadanan identitas dengan data kependudukan NIK tadi yang kita dapat dari Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, dari pemadanan itu, maka jika datanya sudah padan, maka NIK bisa digunakan sebagai NPWP. Namun jika datanya itu belum padan, maka DJP akan melakukan klarifikasi data dulu nih, Mas, ke wajib pajaknya yang dilakukan melalui laman DJP online, kering pajak. Nanti juga kadang-kadang ada email dari DJP ke WP atau dari saluran lain. Nantinya WP bisa merespon dengan melakukan perubahan data dan supaya data NIK NPWP-nya tadi menjadi padan. Ya. Istilahnya memadankan ya Bu ya di sini. Ya. Jadi memadankan ketika kita punya NIK bisa dipadankan dengan NPWP seperti itu ya Bu. Betul. Nah, menarik, ini bisa dilakukan mungkin bagi penduduk karena penduduk punya NIK nih, punya nomor induk kependudukan. Iya, udah punya NIK ya. Nah, ketika si NPWP ini dia badan misalnya Bu atau instansi pemerintah misalnya, atau mungkin bahkan non penduduk yang dia tidak punya NIK seperti itu. Ini gimana Bu prosedurnya? Kurang lebih sama ya untuk Sama WP yang belum ber-NPWP atau permohonan pendaftaran sesuai prosedur pendaftaran NPWP atau secara jabatan oleh DJP. Sedangkan bagi WP yang saat ini sudah ber-NPWP 15 digit, maka DJP akan melakukan klarifikasi dulu. Apa data yang perlu diklarifikasi tadi sama melalui DJP online, kering pajak, email pajak atau saluran lain untuk memadankan datanya. Nanti WP bisa meresponnya dengan menggunakan perubahan data melalui DJP online. Ya. Berarti bisa diakomodir semuanya ya Bu ya, terkait bisa. nanti penduduk yang punya NIK atau mungkin non penduduk atau mungkin instansi pemerintah atau perusahaan ya Bu ya. Nah, kalau perusahaan cabang Bu, bisa nggak seperti itu? Sebentar ya Mas, kalau perusahaan cabang itu juga bisa juga sih. Untuk WP padan ini, WP cabang ini itu ketentuan barunya itu ada yang baru memang. Itu dengan menerbitkan NITKU namanya. NITKU itu kependekan dari nomor identitas tempat kegiatan usaha. Udah pernah dengar ya Mas Ibnu ya? Nah, bagi WP yang saat ini sudah ber-NPWP, nanti DJP akan mengirimkan NITKU tadi melalui DJP online, kering pajak, email WP atau saluran lain. Nanti berarti kan dia udah mendapatkan NITKU-nya tadi itu. Mas. Ini kan mungkin ada batas waktunya ya Bu, terkait pemadanan NIK dan NPWP ya. Ini bagaimana Bu, jika mungkin ada sebagian masyarakat atau mungkin penduduk kita itu dia lalai atau hilaf mungkin tidak merespon klarifikasi ya seperti itu sampai batas waktu berakhir. Ya, terlambat mendapatkan info lah ya. Ya, itu apa kira-kira nanti NPWP dibekukan atau dicabut Bu? Ya, jadi secara umum jika WP belum memadankan NIK-nya, tidak merespon klarifikasi dari DJP atau ya ujungnya tidak melakukan perubahan data, NPWP yang dimiliki oleh WP yang belum padan tadi itu
masih bisa digunakan sampai akhir tahun ini Mas, 31 Desember 31 Desember berarti ya cut off. 2023. Okay. Tapi nanti per 1 Januari 2024 itu sudah harus sesuai dengan PMK 112 tadi. Artinya ya sudah harus padan. Padan, betul. Karena ini juga berlaku juga bagi pihak lain Mas, yang menyelenggarakan pelayanan administrasi, dalam layanan mencantumkan NPWP-nya seperti kayak layanan ekspor impor, terus layanan betul. Perbankan. Nah ini berarti ke pemberi kerjanya ya, layanan pendirian badan usaha, perizinan berusaha dan lain-lain, itu mereka juga sudah harus menyediakan atau mengubah sistemnya betul. Sehingga NPWP-nya menjadi 16 digit tadi. Nah untuk itulah makanya kita menghimbau kepada para wajib pajak untuk segera membuka DJP online-nya Bapak Ibu sekalian atau kawan pajak ya. Membuka DJP online-nya, melakukan pemadanan dan melakukan perubahan data. Mungkin itu Mas Ibnu yang highlight-nya kita hari ini. Dan ini mungkin program besar kita ya Bu ya. Betul. Direktorat Jenderal Pajak akan bosan-bosan mungkin ya menyampaikan NIK NPWP ini sampai dengan batas waktu 31 Desember 2020. Enggak cuma DJP Pak, Mas Ibnu. Jadi ini program negara kita. Program negara kita. Programnya betul. Pak Jokowi. Tadinya ketika benar-benar ini terlaksana mungkin ini semacam simplifikasi ya dari wajib pajak, dia bisa menggunakan dua cara NIK maupun NPWP seperti itu Bu ya. Ya. Jadi apapun mungkin kebijakan yang kita keluarkan, yang pemerintah keluarkan demi kebaikan masyarakat seperti itu. Harus kita dorong karena itu untuk kemudahan masyarakat. Kemudahan masyarakat. Kawan pajak, demikianlah diskusi Sliter Migas tentang NIK dan NPWP, salah satu ketentuan baru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022. Masih banyak lagi tema-tema lainnya terkait ketentuan perpajakan yang akan kami angkat. So, jangan lewatkan episode Sliter Migas berikutnya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kawan pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak selama ini. Sekian dari kami. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Siap action, gas gaspol. Belajar migas di sini. Salam Sliter Migas.